Shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 127. Mazmur 127 ayat pertama mulai sampai ayat yang kelima, satu pasal. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita berhenti sampai di sini dulu. Kita lihat dua ayat ini secara sederhananya bahwa kita sungguh harus hidup mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan dikatakan di sini semuanya sia-sia. Perhatikan kata ini bahwa tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Tetapi seringkali kita melihat bahwa toh banyak orang, bahkan orang-orang Kristen pun sepertinya begitu bangganya dengan kemampuannya sehingga mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Di sini kita lihat, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bukankah kita juga sering melihat orang-orang bekerja siang malam, melupakan Tuhan, melupakan ibadah, melupakan keluarga, dan sepertinya berhasil. Ada juga yang gagal total, artinya tidak kelihatan sama sekali hasilnya. Ya. Bahkan ada orang yang berkata begini, bahwa ini bukan orang Kristen juga yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan adalah bekerja keras, dan bekerja keras. Berarti kalau memang kunci keberhasilan itu adalah bekerja keras, banyak orang miskin loh yang menghabiskan waktu bekerja, tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan gaji untuk mencapai gaji standar pun mereka tidak sampai. Ya. Apakah mereka kurang bekerja keras? Oh, mereka bekerja keras, bahkan mungkin kita mengatakan, wah heran ya. Padahal sudah usaha banting tulang seperti itu, kok masih tidak cukup? Ya. Ada orang yang santai-santai, tetapi kok semakin kaya. Jadi kita lihat di sini bahwa usaha keras itu juga akan sia-sia tanpa Tuhan. Mungkin ada orang yang mengatakan begini, tetapi kan hukum alam, secara alaminya orang bekerja keras itu akan berhasil, akan menjadi semakin kaya. Iya, tetapi perhatikan juga bahwa yang berhasil untuk menjadi semakin kaya itu tidak sampai separohnya loh. Bahkan mungkin tidak sampai seperempatnya. Lebih banyak yang tetap miskin dan semakin miskin. Banyak orang yang bekerja keras bahkan sampai punya 2 pekerjaan, selesai di sini, kerja lain, ya, toh tetap aja kekurangan. Oleh karena itu ayat ini begitu kuatnya. Dan biarkan ayat ini juga terus berbicara mengingatkan kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dikatakan orang itu berusaha membangun tetapi sia-sia. Kita tidak berbicara orang malas di sini. Kita berbicara tentang orang rajin.
Tetapi di sini orang rajin tanpa Tuhan. Ya. Bahkan kita melihat orang yang wah kelihatannya sukses. Tetapi kok tidak ada yang bisa diteruskan kepada anak cucunya. Ya. Kalau kita lihat bahkan ya yang paling aneh yang kita sering-sering lihat. Artis-artis itu kan sepertinya begitu mudahnya mencari uang dan menjadi kaya. Tapi kalau Anda perhatikan banyak dari mereka jatuh sakit kemudian teman-temannya bahkan yang cari sumbangan buat mereka. Loh, kekayaan yang mereka timbun selama ini, rumah yang mereka pamerkan yang harganya MM-an itu kok semuanya bisa lenyap. Ya. Mereka bisa dari kota ini ke kota itu, kota lain lagi demi membangun kekayaan. Tetapi toh akhirnya juga lenyap. Bahkan kesehatannya pun lenyap. Bahkan keselamatan jiwanya pun tidak ada. Untuk apa? Ya. Toh dari semua contoh-contoh ini, masih juga banyak orang Kristen yang tidak mau belajar dari contoh ini. Ya. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam perjanjian baru, semua kejadian-kejadian di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran contoh untuk orang-orang perjanjian baru. Nah, kemudian kalau seperti itu, ya, semua yang terjadi, semua contoh nasihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bukankah itu untuk kita? Orang-orang di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab maksud saya perjanjian baru, itu pun diharuskan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Yang gagal itu ditegur, bahkan dihukum. Sekarang kita mempunyai dua contoh loh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kok masih tetap bebal? Ya, kok masih tetap? Saya paling ingat dulu dari dulu. Kalau musim anak-anak ujian, ya, semesteran, banyak ibu-ibu juga tidak ke gereja loh. Alasannya kenapa? Ngajar anaknya. Tidak bisa ke gereja. Loh, apakah sungguh-sungguh ini adalah alasan yang tepat? Apakah tidak lebih baik kalau dari pulang sekolah anaknya sudah belajar, ya? Kemudian jam 4 anaknya istirahat sampai jam 7, kita pergi ke gereja. Biarkan anak kita istirahat, setelah itu pulang, makan, belajar lagi. Kan itu lebih bagus. Apakah mungkin bahwa anak kita ajar dari pulang sekolah, sampai jam 10 malam karena ujian? Kalau memang kita mengajar seperti itu, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan loh. Ya. Dan kemudian, sungguh-sungguhkah mampu anak kita? Jangan-jangan kita ajar jam 9, sudah ingat semua hafalannya jam 9 malam, tidur, besok paginya lenyap semua. Nah, iya kan? Hafalan dalam sehari itu tidak mungkin melekat. Besoknya pasti lenyap itu sudah. Ya. Bahwa pada akhirnya bukankah orang-orang yang punya pengalaman sudah belajar ya? Semuanya sudah selesai, yuk kita doa. Dan doanya Tuhan apa yang dipelajari supaya Tuhan ingatkan besok. Kemudian ada kesaksian. Padahal tidak belajar semua, tapi yang dipelajari untuk yang dipelajari yang keluar. Pada akhirnya bukankah dari hal yang remeh ini kita belajar. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita,
maka semuanya akan sia-sia. Ya. Jadi ibu-ibu kalau berbicara dengan saya, kalau ditanya kok enggak ke gereja, jangan lagi pakai alasan ya. Anak-anak lagi semesteran, ini ujian akhir. Ya. Ya, itu alasan. Kalau itu sungguh berarti kita tidak berhikmat. Kalau itu sungguh berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena lagi sibuk Tuhannya disingkirkan sementara. Karena sibuk bekerja. Banyak orang tanpa sungkan juga ketika ditanya. Kau tidak ke gereja? Sibuk kerja. Ya. Perhatikan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Perhatikan kata ini. Usaha orang. Orang ini bukan orang malas loh. Orang yang rajin. Kata usaha itu kan sudah kita bayangkan usaha. Berarti membayangkan mereka mengerahkan segenap kemampuannya. Toh sia-sia di sini dikatakan. Dan saya mau tekankan begini. Ingat yang menulis ini adalah Salomo. Orang yang paling berhikmat. Orang yang sudah mencoba bereksperimen. Ada orang tafsir ya. Belum tentu benar, tapi bisa jadi benar. Tafsir. Bahwa sebenarnya Salomo melakukan segala macam dosa yang dicatat itu. Dosa. Segala pesta, pora, kawin, seks, semuanya dia coba. Dan pada akhirnya dia mengambil kesimpulan. Semuanya sia-sia. Ingat ini tafsir. Ya, bahwa sebenarnya Salomo itu memang hidup dalam dosa dan kemudian dia sadar di usia yang tua dengan satu kesimpulan pada akhirnya takut akan Tuhan itu yang utama. Bahkan orang yang berhikmat seperti ini bisa mengatakan, sudahlah membuat buku sebanyak apapun, membaca buku sebanyak apapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan takut akan Tuhan. Ya. Satu, Salomo mungkin memang melakukan dosa dan kemudian sadar. Atau memang benar Salomo karena dia berhikmat. Punya hikmat yang sedemikian rupa dia bereksperimen. Ya. Jangan salah mengerti, tafsir. Ya, ini tafsir. Tetapi ini bisa jadi pemikiran kita. Bahwa orang yang berhikmat seperti itu, yang tidak ada duanya, ya, selain Yesus, tidak ada duanya. Dia mengatakan semua usaha orang tanpa Tuhan sia-sia. Dan dia orang kaya, dia orang berhikmat, dia orang yang berkuasa. Musuh-musuhnya malas berperang dengan Salomo. Iya kan? Anda bisa bayangkan lebih enak kan seperti ini. Sampai musuh-musuhnya aja malas berperang dengan Salomo. Ya. Kalau sekarang kan yang penting peralatannya, alat-alat perangnya canggih. Tetapi kalau zaman Salomo, orang yang berhikmat itu yang menang. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, pertanyaannya, apakah selama ini dan ke depannya Tuhan turut bekerja dalam apa yang kita bangun? Ataukah kita berusaha sendiri? Seringkali sekalipun kita orang Kristen dan mengenal firman begitu rupa, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih gampang mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan orang seperti Paulus sekalipun, Tuhan kondisikan sedemikian rupa supaya Paulus tidak menyombongkan diri. Secara jasmani, dia adalah orang yang unggul, keturunan orang Yahudi. Dia orang Farisi, dia orang kaya. Ya. Secara jasmani, dia orang yang unggul. Secara rohani,
Dia mempunyai banyak pewahyuan, bahkan dia dibawa ke surga. Ingat, ini bukan mimpi, ini bukan kebohongan yang disampaikan. Dan kalau kita perhatikan, pengalaman Paulus dan orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang, yang sama-sama naik ke surga. Paulus, Anda perhatikan, Paulus mengatakan, aku mendengar suara bahasa yang tidak boleh dikatakan. Ya, itu suara surga dan itu tidak boleh diceritakan. Sekarang kita melihat, mendengar, membaca orang-orang yang naik ke surga bisa menceritakan, dia berbicara dengan ini, berbicara dengan ini, berbicara dengan ini. Padahal Paulus sendiri katakan itu bahasa surga yang tidak bisa diceritakan, kata Paulus. Lalu yang benar yang mana? Nah, tentunya kita tahu Paulus yang benar. Orang seperti Paulus saja dikondisikan supaya dia selalu merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Paulus katakan, aku sudah berdoa 3 kali. Supaya ini rintangan ini ya disingkirkan oleh Tuhan, kan maksudnya baik. Rintangan itu disingkirkan supaya dia dengan bebas memberitakan firman, memenangkan jiwa. Tetapi yang kita bacakan, Paulus tiap ke kota manapun juga selalu ada rintangan, selalu ada bahaya. Ya. Sehingga Paulus dikenal sebagai si pembuat huru hara. Ya. Kalau ada Paulus itu kacau pasti. Ya. Dan Paulus berdoa. Kan secara alaminya kita berpikir memang iya sih Paulus benar. Seandainya Tuhan singkirkan semuanya. Kan lebih enak menyampaikan firman. Orang-orang tidak perlu takut mendengarkan firman. Tetapi Tuhan katakan cukuplah Paulus kasih karuniaku. Cukup. Justru dalam kelemahanmu. Di sanalah kuasaku sempurna. Kenapa kuasa Tuhan bisa sempurna? Karena Paulus berdoa. Karena Paulus mengandalkan Tuhan. Karena Paulus menyadari tanpa Tuhan dia tidak bisa untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Orang seperti Paulus pun dikondisikan, saya mau katakan, dikondisikan seperti itu. Bayangkan kita. Sungguh-sungguhkah kita mengandalkan Tuhan? Yang kita tahu kebanyakan ketika sudah hancur, ambruk, tidak bisa apa-apa, baru kita sadar dan mulai mengandalkan Tuhan. Sayangnya pengalaman bangsa Israel selalu terulang. Ketika kondisi kita sudah membaik, tidak meninggalkan Tuhan, hanya mengurangi. Ya. Hanya mengurangi. Anda pernah lihat orang ketika mengalami masalah, bahkan sepertinya tidak mau pulang dari gereja. Tapi ketika itu sudah mulai berkurang masalahnya, tidak hilang dari gereja, hanya jadi orang Kristen biasa. Seminggu tidak boleh lebih dari 1 kali ke gereja. Nanti mereka akan guyon, kok hanya 1 kali? Iya, takut jadi pendeta. Nah, loh, daripada jadi bambungan. Kan enak jadi pendeta kan? Sidang jemaat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, biarlah ini masuk ke dalam manusia roh kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita lihat di sini. Rumah tangga, pekerjaan, itu kan lingkup kecil. Bahkan sampai lingkup yang lebih besar pun dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sudahlah mau sehebat apapun pengawal berjaga-jaga, kalau dikasih banjir bandang. Tidak usah perang, tidak usah nuklir, banjir bandang. Selesai kan sudah. Mau sehebat apapun penjaga,
mengawal kota. Kalau dikasih gempa bumi, tanah terbelah, kan selesai juga. Kadang kita kan hanya kalau sudah menderita saja. Misalnya kepanasan baru doa Tuhan berikan hujan. Ya. Sidang jemaat. Ketika kita aman, masihkah kita berdoa dan mengandalkan Tuhan? Ya. Memangnya tahun depan akan menjadi semakin baik. Memangnya, enggak tabungan saya banyak. Sudahlah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa diserang dari berbagai sudut. Ya. Orang penyakit yang hanya mules-mules saja, kalau tidak sembuh Anda mules 3 hari, habis juga. Ya. Orang tidak bisa kentut aja bisa mati kok. Yang saya mau katakan, yang remeh aja bisa mematikan, kenapa kita tidak mau mengandalkan Tuhan? Sok kuat padahal tidak bisa kentut aja mati. Ya. Andalkan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Coba kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Sidang jemaat, ini Yesus hanya mau memilih dari semua orang yang ikut dia, yang banyak selalu ikut dia. Dari mereka dia ingin memilih murid inti 12 orang. Kan seharusnya gampang kan? Tetapi Yesus saja berdoa semalam-malaman dikatakan. Anggaplah dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Ya kan? Hanya untuk memilih 12 murid. Kalau kita kan tinggal kocok kan? Ya kan? Tetapi lihat ini Yesus. Ini Yesus. Nah, mungkin kata, itu kan hal yang remeh. Baiklah itu hal yang remeh. Tetapi untuk hal yang remeh saja, butuh semalam-malaman berdoa. Bagaimana dengan kita untuk hal yang besar? Ya. Anda bisa bayangkan untuk memilih pengikut. Dia bisa sudah hidup, wah ini orang ini bisa dipercaya. Aku akan melakukan ini, aku perlu orang seperti ini. Ya. Tetapi Tuhan, Allah Bapa justru berkata ketika anggap kita pikir secara alaminya. Kita, Yesus melihat, wah aku akan lakukan ini, butuh orang seperti ini. Iya kan? Aku ingin memenangkan banyak jiwa. Aku butuh orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya kenalan begitu banyak. Tetapi Allah Bapa kemudian katakan, aku ingin penjala jiwa itu penjala ikan itu yang dipilih. Kan tidak cocok untuk menjadi penjala manusia memenangkan jiwa. Seharusnya kita akan pilih orang yang punya pergaulan banyak, yang bisa bergaul, yang banyak kenalannya, yang bisa gampang masuk-masuk, ya, yang bisa mempengaruhi. Tetapi ini hanya tahu bahasa ikan loh. Ini hanya tahu ramalan cuaca aja. Bayangkan, pilih yang aku tetapkan atau pilih Bapa. Hanya seperti itu saja, butuh semalam-malaman. Karena apa yang kita lihat dan kita ingin pilih, itu tentunya menurut kita itu yang terbaik. Yang jadi masalah adalah
pilihan dari Bapa itu kelihatan tidak masuk akal. Beranikah kita mentaati dan mengandalkan Bapa di surga? Yesus saja berdoa semalam-malaman. Pilih ini atau itu, ini atau itu, ini atau itu. Ini bukan ratusan loh yang dipilih, 12. Jujur kalau kita 5 menit selesai ini. Ya. Bagaimana juga kalau diterapkan dalam pekerjaan kita? Menurut kita, ini yang terbaik. Sungguh-sungguhkah menurut Allah itu yang terbaik? Saya punya teman, dia punya bank, BPR. Ketika dia mau merekrut, dia bilang, saya sudah terbiasa lihat orang, saya tahu karakternya. Tetapi itu pun, dia punya pengalaman seperti itu pun, dia masih kirimkan fotonya. Pak, dari 6 ini saya perlu 3, menurut Pak Yusa mana yang harus saya pilih? Loh, ini orang yang pengalaman. Di bidangnya dia pengalaman juga. Tetapi dia masih juga datang kepada hamba Tuhan. Dia minta pendapat. Artinya memilih itu tidak mudah. Anda tidak bisa memilih atau melakukan sesuatu dan hanya mengandalkan orang-orang berhikmat di samping Anda. Anda harus cari orang yang sungguh kenal Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karena apa yang kita lihat kerjakan sekarang, itu hanya untuk masa. Sekarang mungkin untuk sebulan ke depan orang yang kita pilih bisa dipercaya. Tetapi orang yang Tuhan pilih itu bisa kita percaya untuk seumur hidup kita. Bayangkan kembali, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Hanya untuk memilih 12 orang. Ya, itu sangat luar biasa. Toh mungkin Anda mengatakan, itu pun secara kita berpikir, masih ada kecolongan satu orang, yaitu Yudas. Walaupun di sisi yang lain, itu adalah rencana Allah, ya kan? Harus ada yang mengkhianati Yesus, harus. Tetapi secara kepemimpinan, sudah seperti ini pun masih ada yang salah. Apalagi yang hanya kocok 5 menit selesai. Ya. Sidang jemaat, mari kita berpikir sekarang. Selama ini, apa yang kita andalkan. Dan bahkan apakah nantinya apa yang kita usahakan berdampak dalam kekekalan. Atau hanya berdampak untuk kehidupan kita saja sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bukankah satu ayat ini adalah firman Tuhan yang sangat kuat, berbicara kepada kita dan butuh perhatian khusus. Karena kita ini dablek, ya. Kita terlalu sombong, menganggap kita bisa melakukannya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Terjemahan lain yang lebih tepat saya percaya mengatakan sebab ia memberikan kepada yang dicintainya waktu tidur. Ya, waktu tidur artinya orang yang dicintai itu punya waktu istirahat. Bukan lembur terus, kejar setoran. Kejar setoran pun enggak kekejar. Sehingga ada orang bahkan waktu tidur pun mikir. Orang waktu tidur mikir, ya kan ada kan orang yang seperti tidur, seperti enggak. Itu sama aja enggak tidur. Itu akan membuat semua fungsi organ-organ tubuhnya terganggu. Ya.
Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah ingin ketika kita tidur, ya sudah tidur. Lupakan semua, tidak usah pikirannya tetap jalan. Anda bisa bayangkan Daud di tengah-tengah kepungan, dikejar-kejar Saul, dia bisa tidur nyenyak. Dia dikejar-kejar, dikepung oleh Absalom dan pasukannya. Dia bisa tidur nyenyak. Lebih aneh lagi, sudah di kerangkeng, Petrus masih bisa tidur nyenyak. Banyak orang punya tempat tidur yang bagus, kamar bagus, AC sudahlah super dingin, mungkin sampai 15 derajat, ya kan? Oh, enggak bisa Pak. Loh, kalau 4x4 tiap sisi ada AC-nya, apa enggak dingin? Toh tetap aja enggak bisa tidur. Padahal Tuhan ingin orang yang dicintainya punya waktu tidur dan bisa tidur dengan nyenyak. Mikir terus. Sepertinya 24 jam masih kurang. Ya. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Bangun pagi itu bukan untuk kerja pagi sampai malam, bukan. Pagi-pagi sekali cari Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Itu akan ditambahkan. Artinya bahwa semua yang ada di muka bumi itu hanya tambahan. Kalau intinya belum dapat kan tidak mungkin dapat tambahan kan. Anda kalau belum bekerja dan tidak pernah punya gaji, masa ada bonus? Kan tidak mungkin kan? Kerja dulu yang rajin dapat gaji berapa kali, mungkin nanti baru dapat bonus. Tuhan dulu baru ada tambahan. Kita kan aneh. Tuhannya belum dapat, ingin dapat tambahan Tuhan. Mazmur 23 mengatakan begini. Bahwa Tuhan adalah gembalaku. Artinya Tuhan di depan, ketika kita mengikuti gembala, maka kebajikan dan kemurahan mengikuti kita. Kalau kita tidak mengikuti gembala di depan, maka kebajikan kemurahan juga tidak mengikuti kita. Kita berbalik, ngejar kebajikan kemurahan. Selalu kebajikan dan kemurahan di depan kita, tidak kena. Sudah kehilangan Tuhan, ngejar kebajikan kemurahan juga tidak dapat. Tetapi ketika kita ngejar Tuhan, Tuhan itu akan dikatakan oleh pemburu Tuhan di dalam buku Pemburu Tuhan. Ya, Tommy Tini mengatakan, dia seperti bapak yang main umpet-umpetan dengan anaknya yang masih kecil. Jadi walaupun si bapak itu sembunyi, dia akan memberikan misalnya sengaja kakinya diperlihatkan sedikit, ya kan? Atau tangannya diperlihatkan sehingga anaknya akan begitu senang, ya ini papa. Nah, padahal itu disengaja. Si anak merasa, oh ini hebat bisa menemukan papanya yang sembunyi. Ya. Sama, Tuhan di depan kita kejar, dia akan sengaja memperlambat supaya kita nangkep dia. Dan ketika kita nangkep dia, kebajikan dan kemurahan, ini kan Bapak ngerem, kita ngerem, otomatis kebajikan nyusul kita. Tapi kalau Anda berbalik ngejar kebajikan dan kemurahan, Alkitab katakan, itu seperti punya sayap. Ya kan? Punya sayap. Kebajikan kemurahan tidak dapat, Tuhan tidak kelihatan juga karena di belakang. Kembali pada pembahasan kita. Sia-sia kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam untuk bekerja. Sia-sia. Karena aturan yang benar, kalau Anda memang mau bangun pagi-pagi, cari Tuhan. Kalau mau sampai malam juga bersyukur kepada Tuhan. Bukan dari pagi full. Sampai malam tetap kerja. Kemudian nanti istirahatnya
ketika sudah sakit parah, istirahat. Itu sambil nyesel, sambil doa, sambil minta ampun. Orang seperti itu nanti kalau disembuhkan kumat lagi. Kenapa? Contohnya ada bangsa Israel. Ya. Kalau bukan karena firman yang bekerja, kalau bukan karena pola pikir kita yang terus diubahkan oleh firman Tuhan, sudahlah. Anda mengalami masalah tobat, nanti Anda diberkati, Anda akan kumat lagi. Akan seperti itu terus. Tetapi kalau pikiran kita yang diubahkan oleh firman, kan tidak mungkin kan pikiran kita dan tindakan kita itu bisa berbeda. Berpikir apa yang akan kita lakukan, pasti kita melakukan apa yang kita pikirkan. Kalau apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan berbeda, itu namanya kerasukan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tuhan ingin kamu punya kesempatan untuk tidur. Jangan terlalu susah payah. Ya, sampai ke gereja tanpa sungkan tidur juga. Ya kan? Bu, ya ada sungkan-sungkannya. Setahun tidur 1 kali aja lah di gereja. Jangan sampai sebulan 3 kali tidur di gereja kan. Kenapa? Kecapean. Bukan menjelek-jelekkan saya. Almarhum dari papi. Itu suka keluyuran ke jemaat. Menurut jemaat, wah ini gembala yang baik. Tapi tahukah Anda? Dia nonton TV, kita ngomong-ngomong sama dia bisa tidur. Apa tidak sakti? Ya. Loh iya. Dia bahkan bisa tangannya megang kacang pun, dia bisa tidur kok. Kenapa? Karena kecapean. Sidang jemaat, Tuhan tidak ingin seperti itu. Kita terlalu capek bekerja. Sehingga di gereja ketiduran, lebih parah lagi, tidak sempat ke gereja. Daripada tidak sempat ke gereja, saya izinkan Anda tidur di gereja. Ya kan? Tetapi inilah Tuhan kita bahwa Dia ingin kita menikmati hidup. Bekerja. Kalau bekerja kan ya 8 jam. Selebihnya kan lebih banyak waktu daripada bekerja. Jangan waktu bekerja 24 jam dikurangi lebih banyak waktu kerjanya. Jangan. Organ-organ tubuh kita tidak akan mampu bertahan untuk sampai umur 70 tahun ketika kita bekerja melampaui apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya waktu tidur. Ya. Waktu tidur. Jangan sampai tidak sempat tidur. Kalau sudah kita sampai dalam taraf tidak sempat tidur, berarti kita sudah bekerja terlalu keras tanpa Tuhan. Ya. Tuhan memberikan waktu tidur. Wow. Kantor aja memberikan waktu istirahat kan. Masa kerja sendiri tidak ada waktu istirahat. Kantor aja memberi waktu istirahat. Masa kerja sendiri tidak punya waktu istirahat. Ya. Kantor aja kalau wanita hamil dan melahirkan masih dikasih cuti. Ini toko sendiri hamil baru melahirkan 2 hari kok sudah jaga toko lagi. Apalagi karyawannya tidak masuk angkat-angkat barang lagi. Ya. Sudahlah libur setengah bulan. Tuhan akan cukupi. Ya. Yang penting kita sehat. Daripada punya uang tidak sehat kan. Ya, yuk kita lihat ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah atau imbalan. Ketika 2 ayat mengatakan sia-sia. Kemudian ayat 3 itu langsung berubah. Sesungguhnya. Kata sesungguhnya amin
dan amin. Ya. Bahwa ini loh yang benar dan pasti ini yang benar. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Yang namanya dikatakan milik pusaka ini kan berarti lebih penting dari harta yang lain. Iya kan? Kita mungkin punya rekening. Tetapi di satu sisi kita punya berlian yang orang-orang kejar semua. Itu milik pusaka. Ya, itu milik pusaka. Jauh lebih berharga dari yang lain. Nah ternyata ketika kita mengatakan uang, harta, kedudukan itu yang terpenting. Bagi Tuhan ternyata anak itu terpenting. Mau lebih luas lagi, keluarga itu yang lebih penting daripada harta. Ya. Karena di sini berbicara, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Ya, zaman dulu, zaman Alkitab, anak laki-laki dianggap penerus dan lebih bernilai daripada anak perempuan. Tapi zaman sekarang otak kita sudah terbuka, ya. Dan mau laki mau perempuan sama aja. Laki kalau tidak berbakti juga percuma kan gitu. Apalagi sekarang orang tua, lah anak perempuan enak bisa ikut nanti kalau sudah tua. Nah, ya puji Tuhan bisa ikut, tapi kalau bisa tidak ikut kan lebih baik. Iya kan? Nah, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah, imbalan dari Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka lihat Tuhan akan mengajar kita juga. Mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Jangan terbalik menghabiskan waktu dengan yang kurang penting. Dan tidak ada waktu untuk yang terpenting. Bayangkan orang tidak ke gereja karena sibuk. Bekerja untuk mendapatkan uang, silahkan. Tetapi yang saya mau tekankan, kan itu hanya untuk 70 tahun. Yang anggaplah yang 20.000 tahun, kok udah dipikir? Maksud saya kekekalan. Ketika kita melupakan Tuhan, hanya untuk bisa bertahan 20 tahun. Selanjutnya yang 2.000, yang 20.000 tahun ke depan. Kenapa kok udah dipikir? Kan seharusnya kita tahu bahwa yang ribuan tahun itu lebih penting dari yang hanya 70 tahun. Sehingga kehidupan kita harus difokuskan yang utama untuk yang ribuan tahun ini loh. Dengan cara ibadah yang benar. Dengan cara bersekutu dengan Tuhan. Ya. Yang paling mudah, ingat. Harta dan keluarga, lebih penting keluarga ya, daripada harta. Anak lebih penting daripada harta. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jangan beralasan. Papa bekerja, mama bekerja, tidak ada waktu untuk kamu nak. Tapi Bok yang ngerti ya nak, papa mama ini bekerja, ninggalkan kamu demi kamu. Ninggalkan kamu demi kamu, kan? Sidang jemaat. Dan itu yang banyak terjadi. Ingat kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk mengetahui mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dan hikmat juga yang akan membuat kita memilih untuk mengutamakan yang terpenting daripada yang kurang penting. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bahwa kalau kita kehilangan waktu dengan anak kita,
maka anak kita tidak ada yang mengarahkan. Dan ini adalah bencana. Apa gunanya terpandang? Apa gunanya kaya? Apa gunanya jadi menteri? Tetapi anaknya narkobaan, anaknya pejinah. Untuk apa? Untuk apa? Di sini dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Orang tua adalah pahlawannya. Anak-anak adalah anak panah yang akan diarahkan kemana. Ya kan? Artinya juga ingat anak panah ini akan ada jauh di depan daripada si pahlawan, orang tuanya. Bahwa kita akan dikatakan berhasil ketika anak kita itu lebih baik daripada kita. Ya. Tapi kalau anak kita hancur-hancuran, maka berarti kita gagal. Berarti kita gagal. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bahwa ada waktu untuk memegang anak panah ini dan mengarahkannya. Saya punya cucu dan orang-orang sering mendengar begini dan mengatakan begini. Duh, sudah tahu tangan itu, makanya tidak mau ditidurkan, minta gendong terus. Saya hanya berkata begini, enggak apa-apa, mumpung kecil saya gendong. Nanti kalau sudah umur 5 tahun saya mau gendong kan tidak bisa lagi kan. Nah iya kan? Kan waktu kecil memang waktunya digendong dan kita ingin gendong. Kalau sudah umur 12 tahun, apanya yang mau digendong? Ya. Mumpung, jadi jangan ngeluh, aduh ini kalau ditaruh, iya kan? Kalau ditaruh ini nangis. Lu iya namanya bayi, kalau umur 12 tahun ditaruh nangis itu yang aneh. Ya. Artinya bahwa saya mau katakan begini, ada kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu yang Tuhan memang peruntukkan untuk kita lakukan dengan tepat. Karena kalau itu sudah berjalan, sudah terlewati, kita ingin ngulang pun tidak ada. Dan hanya ada kegagalan, kekecewaan, penyesalan aja nantinya. Anda sekarang bekerja melupakan anak segala macam, tidak ada waktu. Memangnya kemudian ketika Anda sudah tidak bekerja sakit-sakitan, Anda mengatakan saya sekarang punya waktu dengan anak-anak saya. Anakmu yang tidak mau sekarang. Ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam berpikir dan bertindak. Lakukan sesuatu pada waktu yang tepat. Ya. Karena ketika itu terlewati, Anda akan menyesal. Mau ngulang pun tidak bisa. Ya. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Sebagai orang tua, kita sudah mengusahakan yang terbaik. Kita punya kedudukan, kita punya kehormatan, kita dihormati. Tetapi ingat, ini bisa hancur ketika anak-anak mempermalukan orang tuanya. Ketika anak-anak salah didik, ketika anak-anak mengambil jalannya sendiri. Maka orang tua yang berwibawa, orang tua yang punya kedudukan pun akan dipermalukan. Musuh secara pribadi mungkin tidak bisa mengalahkan kita. Kita sudah jaga sedemikian rupa. Tetapi musuh bisa mempermalukan kita karena keturunan kita. Oleh karena itu penting menjaga, mendidik keturunan kita. Artinya supaya musuh tidak mendapatkan celah untuk menuduh, untuk mempermalukan kita. Di sini dikatakan, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau teman kita itu akan ngerti, misalnya ketika anak kita tidak nurut melakukan kesalahan,
teman-teman kita akan ngerti, iya memang tidak mudah, ya kan? Mengasuh anak, kita sudah usahakan, kita sudah doakan, toh masih ada yang melenceng juga. Teman ngerti, tetapi musuh itu akan memakai itu loh untuk memperlemah kita, untuk mempermalukan kita, untuk menghancurkan kita. Teman ngerti, tidak mungkin akan mempermalukan kita karena kegagalan dari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Iyalah, sama-sama orang tua, pernah saya pun mungkin menghibur seperti itu. Sudah usaha sungguh-sungguh, sudah dibawa doa, melenceng, tetap aja melenceng. Ya kan? Tetapi musuh tidak bisa melihat itu. Oh, dipakai untuk menyerang kita. Oleh karena itu, kembali menghadap pada Tuhan. Utamakan Tuhan. Baik dalam bekerja, baik dalam mendidik anak. Anugerah dari Tuhan. Itu penting bagi kita. Utamakan yang utama. Jangan dibalik. Yang utama kita anggap tidak terlalu penting. Yang justru yang tidak utama yang kita pentingkan sedemikian rupa. Kita akan nyesal nanti. Kita akan menyesal. Oleh karena itu pada akhirnya berbalik pada salib. Kembali pada salib. Lihat salib. Ada pertobatan dan anugerah Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita.